Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadratal mukarram wal muhtaramin, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mustami'in, mustami'at, dan tentunya untuk anak-anakku yang berada di rumah pembelajaran lewat daring karena masa pandemi COVID-19 pada saat ini, yang berbahagia, yang membahagiakan, dan tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku, di sini Pak Guru akan menyampaikan mengenai puasa Ramadan. Akan tetapi sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, bisa menuntut ilmu pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumil hadza hatta yaumil akhirah nanti. Amin amin Allahumma. Anak-anakku yang berbahagia dan yang membahagiakan, di sini Pak Guru akan menyampaikan yaitu mengenai min arkani siam, setengah saking rukune poso, mengenai rukun-rukun puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan itu ada dua, anak-anak. Yang pertama yaitu niat. Niat puasa Ramadan atau puasa wajib itu berbeda dengan puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib atau puasa Ramadan itu niatnya harus sebelumnya, maksudnya harus diinepkan sebelum malamnya harus diniatkan, membulatkan hati bahwa besoknya akan melaksanakan puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu bisa dilakukan istilahnya dadak. Jadi dadak di pagi harinya, atau karena belum makan dari pagi atau minum dari pagi, lalu agak siang pingin puasa sunnah, itu boleh niat dadak gitu. Itu puasa sunnah. Terus yang kedua, yang pertama niatnya, lafalnya niat bagaimana? Seperti yang kita lakukan setiap tahun adik-adik. Nawaitu soma ghadin an adai faradhi sahri ramadhani hadhihi sanati faradholillahi ta'ala. Itu niatnya. Niat ingsun aku poso tutu kos dina sesuk kan karana anekani perdune wulan Ramadan sakjerone tahun iki. Itu niat. Terus yang kedua, rukunnya puasa yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi, yaitu menahan yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa? Dalam kitab Fathul Qorib itu diterangkan ada 8 yang membatalkan puasa. 1, sesampainya suatu ke dalam lubang tubuh yang sengaja, atau dalam bahasanya Islam itu jauf. Jauf itu masuknya sesuatu benda ke dalam lubang penerus, misalkan makan, minum, dan lain sebagainya. Kecuali misalkan makan dan minum, masuknya sesuatu benda tersebut masih di mulut, belum sampai di sedikit pun belum sampai di tenggorokan, itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Itu adik-adik. Terus yang kedua, mengobati dengan cara memasukkan benda ataupun obat dari salah satu
2 lubang, 1 lubang dubur dan lubang budur. Contohnya orang yang sakit ambien dikasih obat lewat duburnya, itu juga insya Allah membatalkan puasa. Terus mungkin orang yang sakit kemaluannya lalu diobati lewat kemaluannya atau alat-alatnya dimasukkan situ, itu juga insya Allah juga membatalkan puasa. Terus yang ketiga, muntah dengan sengaja, padahal tidak merasa muntah, tidak sakit, tapi dengan sengaja muntah, entah itu dengan cara apa, itu juga membatalkan puasa. Terus yang keempat, hubungan suami istri ataupun hubungan seks. Kalau bahasa agamanya yaitu jima. Bahkan di dalam Al-Quran itu apabila dilakukan pada siang hari, maka kena kifarat atau denda, yaitu puasa dengan 2 bulan zahraini mutatabi'aini, 2 bulan dengan berturut-turut. Apabila tidak bisa, yaitu harus membayar denda, yaitu dengan 1 mud atau 0,6 kilogram beras diberikan ataupun memberi makan kepada orang fakir miskin sejumlah 60. Terus yang kelima, keluarnya air mani, entah itu gesekan kulit antara perempuan dan wanita ataupun karena hasratnya yang berlebih dan lain sebagainya menyebabkan keluarnya mani, itu juga batalkan puasa. Kecuali kalau ihtilam itu bermimpi basah, bermimpi lalu keluar, itu insya Allah tidak membatalkan puasa, puasanya boleh berlanjut. Terus selanjutnya yaitu haid bagi perempuan ataupun nifas pada saat puasa kemudian keluar haid, itu juga batal puasanya. Yang ketujuh yaitu junun atau majnun, orang yang gila pas puasa sebelumnya niat terus di tengah-tengahnya gila mendadak, nah itu juga batal puasanya. Dan yang kedelapan yaitu murtad, keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan puasa. Oke adik-adik, mungkin itu sedikit pemahaman dan pengalaman juga pengetahuan kepada kita semua. Semoga berguna dan bermanfaat. Semoga Allah tetap memberi rahmat, hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua. Kita diberi kesehatan jasmani rohani sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, sehingga pada ibadah kita bulan puasa di tahun ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, apabila ada salahnya itu pribadi karena kekurangan saya, dan apabila ada baiknya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap belajar dan tetap semangat. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.